Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku menjadikan engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu ubidambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb, amin. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb, amin. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau saja. Allahumma antas salam, semua, wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Bu oi, jawabannya sederhana. Insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Allah Rabbul Izzah menyampaikan kepada kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah siapa? Nabi Muhammad. Jangan lupa solawatnya, insya Allah. Mudah-mudahan karena bersolawat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa ziarah makam Rasul, amin. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kekasihnya, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sebagai sebuah ilmu kebaikan yang akan menuntun kepada kebenaran.
Untuk sesuatu yang belum pasti, maka insya Allah adalah jawaban yang terbaik. Kenapa begitu? Karena yang paling pasti tahu hanyalah Allah, bukan manusia. Apalagi perkara mulia. Artinya adalah apa? Siapapun manusianya di sini, apakah dia orang yang punya kedudukan, ataukah dia orang yang memiliki harta, ataukah dia orang yang populer, karena ilmunya, karena kesolehannya, karena keturunannya dan derajatnya tinggi, dia tidak boleh mengaku kalau dirinya lebih mulia daripada yang lain. Mohon maaf lahir batin. Artinya adalah apa? Yang di belakang belum tentu hina, yang duduk di depan belum tentu lebih mulia daripada yang di belakang. Itulah cara Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang mengaku dirinya lebih mulia daripada yang lain, maka seketika itu pula hilang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihormati bukan karena kita punya kehormatan. Kita dimuliakan bukan karena kita mulia, tapi karena masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara ini, maka kita bicara tentang akhlak dan kerendah hatian seseorang. Bicara akhlak, bicara rendah hati, maka tidak ada yang paling rendah hati dan akhlaknya baik kecuali beliau, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi, ayatnya cari sendiri. Nah, iya, suratnya sudah diberitahu, masa ayatnya dikasih tahu juga ya, terlalu enak nanti kita nggak ada belajarnya. Di dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah 2 ayat terakhir, akhirnya dikasih tahu juga tuh. Bagaimana bunyi ayat ini? Bunyi ayatnya sederhana. Ayat ini bisa menjadi satu amalan yang hebat, apalagi buat yang tahu. Setiap malam Jumat jangan tinggalkan membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan ciptakan cahaya yang sangat luar biasa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Pada ujung ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan bahwa sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, kata Rasul, sama seperti kalian. Yang membedakan aku dengan kalian adalah apa? Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kalau kalian punya Tuhan yang satu. Seorang Rasul saja yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan dimenamkan dalam jahannam, beliau begitu sangat rendah hati. Apalagi model orang kayak begini, ibu, yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ini manusia yang belum ada jaminan apa-apa. Kalau bicara neraka kayaknya lebih pasti daripada surga. Sekarang saya mau tanya, kira-kira buat kita semua lebih pasti ke neraka apa ke surga? Hah? Ke neraka? Bocah, emang lu pernah ke neraka? Satupun di antara kita belum pernah ada yang ke neraka, tapi nggak ada yang mau masuk neraka. Dan satupun di antara kita ini belum pernah ada yang masuk surga, tapi kepengen masuk surga. Itulah hebatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara pasti, rasanya neraka, surga belum tentu.
Begini saja ibu, kalau ibu kepengen tahu sisa saldo pahala ibu, atau bapak kepengen tahu sisa saldo pahala bapak, ingat saja kapan terakhir marah-marah. Kau begitu Uje? Marah itu menghapus amal, menghapus pahala sholat, menghapus pahala sedekah, menghapus pahala puasa. Jadi tidak sedikit orang pergi haji, pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Di sana kerjaannya marah-marah. Ya bu, bu, jadi tidak sedikit orang yang pergi haji pulang nggak bawa apa-apa karena di sana kerjaannya marah-marah. Yang repot ada orang pulang haji sampai tanah air, pulang ke kampungnya, ada yang nggak panggil Pak Haji 3 bulan sakit hati nggak ke masjid. Ini yang paling repot lagi Pak. Oh ternyata pergi hajinya karena kepengen dipanggil haji. Padahal orang yang dipanggil haji juga belum tentu jaminan Allah berikan surga, karena hanya panggilan haji, tapi perilakunya bukan perilaku haji. Taltul, mikir. Besok. Oke bro. Oke coy. Yo maaf. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Sebelumnya Uje mohon maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya tidak lebih baik dari suami ibu, saya tidak lebih baik dari anak-anak bapak. Saya ini hanya ketolong baik sangka orang, katanya orang soleh, padahal belum tentu. Allah yang paling pasti tahu. Apalagi kalau ibu-ibu tanya sama istri saya, bu, kenal istri saya nggak? Kenal istri saya? Yang mana? Hah? Yang perempuan? Emang bini gue laki, kurang aja. Biasa aja kalian. Panitia mending ininya dibuka, nggak apa-apa dibuka aja ya. Saya bukan manusia eksklusif ya, buka aja nggak apa-apa. Daripada mereka harus ngintip-ngintip terus bikin kesel panitia jadi dosa, mending dibuka, ngerelain diri ya, mengikhlaskan untuk orang melihat. Begini udah selesai, nggak apa-apa. Ininya bongkar ini bongkar. Jangan. Ya begitu saja. Jadi kan saya juga bisa ngobrol dengan mereka, ya bisa komunikasi dengan mereka. Maaf. Oh, kabelnya nggak nyampe. Pohonnya tebang. Bahan putih ini adalah sebuah perumpamaan. Ketika segala sesuatu terhijab, terdinding, maka akan menjadi penghalang. Begitu juga dengan cahaya Allah. Begitu juga dengan cahaya Allah. Bagaimana mungkin sebuah cahaya masuk ke dalam hati manusia kalau di dalam hatinya banyak dinding, banyak tembok? Dinding apa saja yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati manusia? Banyak. Sifat-sifat mazmumah, hal-hal yang menyeret manusia kepada kehinaan, itulah yang akan menjadi dinding antara cahaya Allah masuk ke dalam hati manusia. Salah satunya apa ibu? Salah satunya suka sibuk sama urusan orang lain. Ya bu? Bu? Salah satunya adalah suka sibuk sama urusan orang. Awas, hati-hati.
Di rumah banyak cucian kotor, jangan sibuk sama cucian kotor tetangga. Jelas? 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 Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Hah? Masih sore, mate lu buta, masih sore. Udah gelap begini. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Paling 2 jam. Ibu-ibu kuat 2 jam? Ibu-ibu kuat 2 jam? Astagfirullahaladzim. Haji Dedi kuat 2 jam? Laki-laki paling 5 menit selesai. Oh, uje jorok, bukan jorok. Semua tergantung pikiran. Pengalaman enak aja loh. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Gue jadi lupa mau ngomong apa. Sampai di mana tadi, Bu? Hah? Cucian, iya. Pinter. Jadi jangan sibuk sama cucian kotor orang lain. Di rumah banyak cucian kotor numpuk. Lebih baik sibuk mencuci cucian kotor di rumah kita daripada di rumah orang. Begini, saya kasih contoh yang paling gampang. Saya angkat tangan saya dengan jari telunjuk, kemudian saya masukkan ke dalam hidung. Bilangnya apa? Jorok. Saya lagi nggak main di tempat sampah, jadi nggak jorok. Nih. Nah. Uje kok seperti itu? Enggak. Tergantung pikiran orang. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Seperti biasa ayatnya cari sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu kepada manusia untuk memberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh kepada seekor nyamuk misalnya, atau yang lebih rendah daripada itu. Nah, sekarang upil masuk dalam kategori fama fauqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dia tahu ini adalah yang hak yang datang dari Allah. Dan orang-orang yang ingkar, dia katakan apa? Mau apa ini Tuhan dengan contoh ini? Sebagian dari mereka menjadi petunjuk dan sebagian dari mereka menjadi orang-orang yang sesat.